Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Oke, nah sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada yang izin hari ini? Oke, hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi fungsi trigonometri. Sebelumnya di kelas 10, kelas 10 semester 1, kalian sudah belajar mengenai trigonometri. Apa itu sinus, kosinus, terus tangen. Nah, kemudian kali ini kita akan belajar bagaimana kita menggambarkan fungsi trigonometri itu ke dalam suatu koordinat. Nah, materi yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah materi fungsi sinus. Biasanya kalian pertama kali belajar itu belajarnya sin X, misalnya sin 0 derajat, sin 30 derajat, sin 60 derajat, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana bentuk dari fungsi sinus? Fungsi sinus itu sama seperti fungsi. Fungsi itu biasanya dinotasikan dengan fx atau y. Nah, kemudian berarti dalam fungsi trigonometri atau fungsi sinus ini, kalian juga akan menggambarkannya dalam bentuk fx atau y. Jadi bentuknya bisa kita tuliskan dalam fx atau y sama dengan sin x. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kalian mengikuti rangkaian pembelajaran, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep fungsi sinus dengan menggunakan lingkaran satuan. Yang kedua, dapat menentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode dari grafik fungsi sinus. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menggambarkan grafik fungsi sinus, yaitu Y sama dengan A sin B X plus C ditambah D, yang telah mengalami perubahan pada konstanta menggunakan lingkaran satuan. Nah, dimana sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan fungsi trigonometri itu? Lalu bagaimana bentuk dari lingkaran satuan? Bagaimana menentukan amplitudo dan periode dari suatu grafik fungsi sinus? Dan bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu grafik fungsi sinus? Nah, oke, belum ada yang tahu ya. Jadi hari ini kita akan mencari tahu jawaban dari semua pertanyaan itu. Bagaimana kita mencari tahunya? Kita akan menggunakan pembelajaran dengan sistem proyek. Jadi di sini Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, yaitu ada 5 kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama itu ada Dina, Syifa, Santi, Raka, dan Anjas. Kelompok kedua itu ada Dini, Rina, Alia, Arif, dan Randi. Lalu kelompok yang kelima atau kelompok terakhir itu ada Nina, Sinta, Tania, Asep, dan Yoga. Nah, jadi silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bacakan tadi. Nah, sekarang silahkan masing-masing kelompok untuk menentukan ketua dan sekretaris dari kelompoknya masing-masing. Nah, jadi apa yang akan kita kerjakan atau proyek apa yang akan kita lakukan di pembelajaran kali ini? Yang pertama itu kalian harus mengumpulkan soal-soal mengenai menggambar grafik fungsi sinus dengan lingkaran satuan dari berbagai sumber. Bisa itu dari internet, dari buku, minimal 15 soal per kelompok. Yang kedua, kalian nanti akan diminta untuk menggambar grafiknya dan menentukan amplitudo serta nilai maksimum dari grafik fungsi tersebut. Lalu, kalian juga harus memahami semua contoh soal yang kalian dapatkan. Nah, bagaimana dengan waktu pengerjaannya? Waktu pengerjaannya ini nanti kalian akan langsung mengerjakan LKPD-nya di kelas ini. Tapi jika nanti kalian belum selesai mengerjakan LKPD tersebut, nanti bisa kalian lanjutkan di rumah. Tetapi untuk sesi presentasi akan kita lakukan di minggu depan. Jadi waktunya itu ada 1 minggu. Kemudian bagaimana kalau tugasnya tidak selesai? Tentunya akan ada sanksi yang akan kalian terima. Yang pertama, maka kelompok kalian tidak akan mendapatkan nilai kalau
tugas kelompok ini atau project ini tidak kalian selesaikan dengan baik. Lalu, hukuman selanjutnya yaitu jika kalian mengumpulkan contoh soalnya kurang, tidak sampai 15 contoh soal, maka nilai kalian akan dikurangi. Dan jika ada anggota yang tidak ikut dalam menyelesaikan tugas, maka nilai kelompok juga akan dikurangi. Dan jika ada kelompok yang terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai kelompoknya juga akan dikurangi. Jadi silakan kalian perhatikan, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan, jangan sampai ada yang telat mengumpulkan, karena nilainya akan dikurangi. Lalu selanjutnya, apa yang perlu kalian laporkan dalam proyek kali ini? Yang pertama yaitu soal-soal mengenai grafik fungsi sinus. Yang kedua, jawaban dari kumpulan soal itu. Yang ketiga, ada sumbernya. Jadi jangan lupa dicatat sumbernya dari mana kalian mendapatkan soal-soal itu. Lalu kemudian, kesulitan apa yang kalian alami selama proyek ini. Kemudian juga dokumentasi dan laporan kerja proyek. Nah, kalian bisa menyesuaikan alat dan bahan sesuai dengan apa yang kalian butuhkan nantinya selama pengerjaan proyek ini. Nah, selanjutnya silakan masing-masing kelompok untuk perwakilannya maju ke depan untuk mengambil lembar kerja yang akan kalian gunakan sebagai panduan dalam mengerjakan proyek di pembelajaran kali ini. Oke, baiklah. Sekarang setiap kelompok sudah memegang LKPD-nya ya. Jadi silakan diperhatikan LKPD-nya. Di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai LKPD yang akan kita kerjakan. Nah, di LKPD ini nanti silakan kalian tuliskan nama-nama anggota kelompoknya, kelompok berapa, lalu di sini sudah ada kompetensi dasar dan indikator pembelajaran serta tujuan pembelajaran yang akan kita capai, di mana LKPD ini akan dilaksanakan selama 2 pertemuan, di mana pertemuan kedua nanti adalah presentasi LKPD-nya. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Yang pertama yaitu isilah data kelompok pada kolom yang telah disediakan, seperti yang dijelaskan di awal. Lalu kemudian bacalah alur penyelesaian LKPD Project Based Learning terlebih dahulu. Yang ketiga, selesaikan setiap langkah pengerjaan dalam LKPD ini bersama teman-teman kelompokmu. Yang keempat, kerjakan proyek sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan. Yang kelima, tuliskan hasil penyelidikan pada lembar laporan hasil penyelidikan. Dan yang keenam atau yang terakhir, selesaikan dengan waktu dan alur yang telah ditentukan. Nah, ini ada informasi awal, yaitu gambaran awal mengenai grafik fungsi sinus. Jadi ini adalah bentuk dari grafik fungsi sinus, yaitu Y sama dengan sin X. Lalu yang bawah ini yaitu Y sama dengan sin X ditambah sin Y. Nah, dalam pengerjaan LKPD ini nanti akan dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar, atau seperti yang sudah Ibu tanyakan di awal pembelajaran tadi kepada kalian. Di sini ada beberapa informasi yang harus kalian baca. Lalu kemudian di fase kedua, di sini ada penjelasan mengenai proyeknya, apa yang harus kalian kerjakan, yang sudah Ibu jelaskan juga di awal. Lalu di sini ada fase ketiga, yaitu menyusun jadwal. Nah, karena proyek ini nanti akan dilaksanakan selama 1 minggu, silakan kalian tentukan jadwal dari pengerjaan proyek ini. Nanti kalian silakan masukkan tanggal pengerjaannya, misalnya kalian akan mulai mengerjakan hari ini, misalnya tanggal 7 April 2022, kemudian petugasnya adalah seluruh anggota kelompok. Lalu yang kedua yaitu menggambar grafik fungsi sinus sesuai dengan soal yang didapat. Mungkin kalian akan mengerjakannya besok, silakan kalian buat tanggal 8 April 2022 contohnya. Nah, petugasnya ini ada anggota 1 dan anggota 2. Nanti silakan kalian tambahkan keterangannya. Siapa nama anggota 1 dan anggota 2-nya. Nanti begitu seterusnya sampai ke jadwal ke-8, yaitu mencatat komentar, saran, dan pertanyaan dari teman-teman dan guru. Nah, di sini ada lembar bantuan penyelidikan. Silakan kalian baca dan kalian ikuti alurnya. Jika kalian sudah mengikuti alurnya, nanti insya Allah proyek yang kalian kerjakan akan diselesaikan dengan mudah. Lalu di sini ada fase keempat, yaitu memonitor. Jadi selama pengerjaan, nanti Ibu akan memonitor kalian atau membimbing kalian. Jadi jika nanti menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya sama Ibu. Oke, lalu yang kelima, penyusunan laporan. Di sini sudah ada, tinggal kalian isi titik-titiknya.
yang kemudian akan kalian presentasikan minggu depan. Oke, lalu, nah di sini ada kesimpulan. Jadi nanti silahkan dari masing-masing kelompok ditarik kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari proyek yang kalian kerjakan hari ini. Nah, di sini silahkan lampirkan dokumentasi kegiatan. Nanti setelah presentasi akan ada kritik dan saran, baik itu dari ibu atau dari teman-teman kalian. Jadi nanti jika ada perbaikan, maka kolom ini akan kita gunakan. Nah, lalu ada jurnal kelompok. Di sini kalian menuliskan kegiatan setiap anggota kelompok. Jadi nanti akan dinilai kebenaran data aktivitas dan keaktifan dari setiap anggota kelompoknya. Nah, di sini yang terakhir ada soal latihan. Silakan kalian nanti setelah kalian membuat laporan dikerjakan sesuai dengan apa yang kalian dapatkan selama penyelidikan. Oke, mungkin itu saja mengenai penjelasan LKPD-nya. Silakan kalian mulai menyusun jadwal. Setelah menyusun jadwal, kalian boleh mulai mengerjakan LKPD-nya. Nah, baiklah, waktu pengerjaan kalian di kelas sudah berakhir. Silahkan jika ada dari kelompoknya yang belum selesai mengerjakan proyeknya, silahkan dibawa pulang. Lanjutkan pekerjaan kalian di rumah. Minggu depan kita akan melakukan presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi jangan lupa laporan proyeknya dibuat dan diselesaikan proyeknya dengan sebaik-baiknya seperti jadwal yang telah kalian susun tadi. Nah, apakah sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Oke, nah sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada yang izin hari ini? Oke, hadir semua ya. Nah, baiklah. Minggu kemarin kita sudah mengerjakan proyek yang sudah kita sepakati bersama, yaitu adalah kalian diminta untuk mengumpulkan soal-soal minimal 15 soal mengenai grafik fungsi sinus dari berbagai sumber. Nah, hari ini sesuai juga dengan kesepakatan kita minggu lalu, kita akan melakukan presentasi. Jadi, silahkan nanti perwakilan dari kelompoknya silahkan maju ke depan dan jelaskan apa hasil yang kalian dapatkan dari proyek yang kalian kerjakan selama 1 minggu belakangan ini. Nah, untuk kelompok yang maju pertama kali, silahkan kelompok 1, silahkan dimulai presentasinya. Dan saat temannya presentasi, jika ada dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau sanggahan dari hasil diskusi mereka, nanti dipersilakan, tapi ingat dengan cara yang tetap sopan dan santun. Baiklah, jadi bagus sekali ya presentasi dari setiap kelompok yang sudah maju tadi. Nah, sebenarnya hasil dari penemuan yang sudah kalian dapatkan dari proyek itu sudah hampir benar. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit saja mengenai grafik fungsi sinus. Jadi, grafik fungsi sinus itu biasa dinyatakan dengan fx atau y sama dengan sin x, di mana nanti kita akan memasukkan nilai x dari sinusnya, di mana nilai sinus sin x itu ada kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan min 1. Jadi, untuk gambar grafiknya itu seperti yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi. Jadi puncak dari grafik fungsi sinus itu adalah 1. Itu puncak tertingginya. Dan kemudian grafik dengan titik puncak paling bawahnya itu adalah min 1. Jadi besar dari sin x itu tidak lebih dari 1 dan min 1. Nah, menggambarkannya, kalian tinggal memasukkan sin x-nya. Jadi misalnya sin 0 sama dengan 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, seperti itu. Lalu kalian gambarkan dalam bidang koordinat. Nah, baiklah, itu saja pembelajaran kita mengenai grafik fungsi sinus. Jangan lupa untuk kelompok-kelompok yang tadi mendapatkan kritik, silahkan dilakukan perbaikan dari laporannya. Kemudian dikumpulkan lagi kepada Ibu minggu depan. Nah,
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.